Gue selalu percaya, ada satu hal yang bikin orang bisa bertahan kaya seumur hidup sementara yang lain cuma numpang lewat doang di puncak. Bukan cuma soal kerja keras atau cari peluang. Bukan juga soal seberapa tinggi lu bisa ngumpulin duit. Kuncinya ada di cara lu mikir, cara lu ngelola diri, sama gimana lu ngelihat uang. Karena kenyataannya, banyak orang yang pernah ngerasain rasanya punya duit banyak, tapi nggak sedikit juga yang akhirnya balik ke titik nol. Entah gara-gara gaya hidup yang kelewat mewah, keputusan investasi yang ngawur, atau hati yang nggak tenang tiap lihat orang lain sukses. Lu tahu kan, iri itu racun paling mahal. Sekali kena bisa bikin lu sibuk ngejar pengakuan dan bukan yang ngejar kestabilan. Dan yang gue pelajari, kaya itu bukan cuma angka di rekening. Kaya itu soal punya hati yang damai, pikiran yang tenang, dan rasa syukur walau mungkin sekarang lu belum punya semuanya. Soalnya kalau kepala lu ribet terus ngerasa kurang, seberapapun duit yang lu dapet nggak bakal cukup. Gue juga pernah ada di fase dimana penghasilan naik lumayan, tapi bukannya makin aman, malah makin boros. Gaya hidup gue ikut ngangkang lebih tinggi, beli barang-barang yang sebenarnya nggak gue butuhin cuma biar kelihatan sukses. Dan di titik itu gue sadar, yang bikin lu kaya bukan cuma seberapa gede duit yang masuk, tapi seberapa bijak lu nahan diri. Orang kaya sejati itu justru lebih banyak diam dan gak pamer karena mereka ngerti duit bukan buat disia-siain tapi buat nyiptain peluang lebih gede ke depan. Uang yang lu tahan sekarang itu modal lu buat tumbuh. Kalau lu habisin semua hari ini, besok lu mulai lagi dari nol. Makanya penting banget bikin uang kerja buat lu, bukan lu yang kerja terus buat uang. Mulai dulu dari investasi kecil-kecilan, disiplin nabung, sampai berani ambil kesempatan pas orang lain lagi panik. Tapi sabar, karena investasi itu bukan soal cepet kaya, tapi soal siapa yang tahan lebih lama di permainan ini. Dan dibalik semua ilmu investasi ada satu hal yang sering dilupain orang, yaitu nguasain diri sama emosi. Karena musuh terbesar dalam membangun kekayaan itu bukan pasar, bukan ekonomi, tapi ego kita sendiri. Banyak orang yang babak belur karena FOMO, mereka nggak ngerti apa yang mereka beli dan asal ikut-ikutan. Gue percaya kaya yang beneran itu harus punya tujuan yang lebih besar. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat ngebantu orang lain. Duit itu cuma alat, bukan segalanya. Reputasi lu, nama baik lu, itu jauh lebih mahal daripada angka yang lu kejar. Karena uang bisa hilang, tapi legacy lu tetap hidup. Dan di video ini, gue mau bagi 5 prinsip yang bikin lu bisa kaya seumur hidup. Bukan kaya yang cuma numpang lewat, tapi kaya yang kokoh, tahan uji, dan bermanfaat. Ada satu hal yang sering orang lupa soal kaya. Semua ini dimulai dari kepala sama hati. Karena percuma lu belajar investasi, nabung, atau ngumpulin duit kalau pikiran lu masih penuh rasa kurang atau iri takut ketinggalan. Banyak yang kejebak mikir kalau kaya itu cuma soal saldo tabungan. Padahal akar kekayaan justru ada di rasa cukup. Gue inget dulu, waktu penghasilan gue baru naik, rasanya kayak pengen bales dendam ke semua hal yang dulu nggak kebeli. Gue beliin diri sendiri barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, cuma buat ngerasa, wah gue udah sukses nih. Tapi makin lama, makin berasa kosong. Duit habis cepet, hati malah makin gak tenang. Disitulah gue sadar kayak itu lebih soal gimana lu bisa ngerasa damai, bukan soal seberapa banyak yang lu punya. Karena kalau hati lu gak tenang, lu bakal terus ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Orang lain beli rumah, lu ikut pengen. Teman posting liburan, lu buru-buru mikir mau kesana juga. Padahal, hidup gak selesai kalau lu gak punya semua itu sekarang. Rasa iri itu yang bikin orang susah banget bertahan kaya karena mereka kehabisan tenaga buat ngejar validasi. Makanya, penting banget punya rasa syukur. Bukan berarti lu pasrah atau berhenti berkembang, tapi biar lu nggak selalu ngerasa hidup lu kurang. Rasa cukup itu bikin lu lebih tenang, lebih fokus, dan nggak gampang kebawa arus. Karena orang yang pikirannya selalu kurang, nggak bakal puas walau besok tiba-tiba dapat lotre miliaran rupiah. Dan gue percaya, lu nggak perlu jadi orang paling jenius buat bisa kaya, tapi lu wajib punya hati yang stabil. Soalnya, yang sering bikin orang jatuh itu bukan gagal cari duit, tapi gagal ngatur emosi. Ada yang kalap waktu lihat barang branded diskon. Ada juga yang hobi ikut-ikutan tren investasi cuma karena takut dibilang kudet. Padahal, tenang itu harganya mahal banget. Lu butuh tenang biar bisa milih langkah dengan kepala dingin. Nggak asal buang duit ke hal yang nggak jelas. Lu butuh hati yang kuat biar nggak goyah waktu orang lain kelihatannya lebih cepat sukses. Karena yang lu kejar bukan sekadar kaya hari ini, tapi kaya yang bertahan lama. Jadi sebelum belajar cara bikin duit kerja buat lu, mulai dulu dari benahin isi kepala. Biar lu nggak gampang kebawa arus, nggak terus-terusan ngerasa kurang, dan bisa bangun kekayaan yang nggak cuma besar tapi juga awet. Karena kekayaan paling pertama itu ada di cara lu mikir, sama di ketenangan hati lu. Gue selalu bilang kaya itu bukan soal siapa yang lari paling cepat, tapi siapa yang bisa konsisten melangkah jauh. Banyak orang sibuk nyari cara instan biar kaya mendadak, padahal jalan yang paling aman justru ada di pola hidup yang sederhana tapi disiplin. Semua orang yang bertahan kaya seumur hidup punya fondasi yang mirip, cuma sering dianggap remeh karena kelihatan biasa aja. Pertama, lu mesti hidup di bawah kemampuan lu.
Kedengeran klise, tapi justru di situ rahasianya. Gua dulu mikir, kalau penghasilan naik, wajar dong gaya hidup ikut naik. Beli barang branded, makan di tempat mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri. Tapi makin gua ikutin nafsu itu, makin cepet duit habis. Ujung-ujungnya bukan cuma rekening yang tipis, tapi pikiran juga makin ruwet. Orang kaya beneran justru punya kebiasaan nahan diri. Mereka nggak harus nunjukin ke dunia seberapa tebal rekening mereka. Mereka lebih milih pakai uang buat nambah aset, nyari peluang usaha, atau bantu orang lain. Duit yang nggak lu habisin hari ini, itu modal lu buat punya pilihan lebih banyak di masa depan. Habis itu, lu wajib bikin uang kerja buat lu. Karena kalau lu terus-menerus tukar waktu demi duit, lu bakal capek seumur hidup. Gua belajar, investasi itu bukan sekadar beli saham atau properti. Intinya, lu taruh duit di tempat yang nilainya bisa naik sambil lu tidur. Gua suka investasi di bisnis yang punya produk dengan demand yang kuat, investasi di aset yang nggak banyak orang punya, atau bahkan di diri sendiri lewat belajar skill baru. Tapi gua nggak bilang lu harus langsung nyemplung gede-gedean. Yang penting, mulai aja dulu. Sedikit demi sedikit asal rutin hasilnya bakal kerasa. Dan kalau ada momen pasar lagi kacau, justru itu kesempatan. Lu ingat waktu COVID, banyak harga saham anjlok, semua orang panik. Tapi yang tenang dan punya cash justru bisa belanja pada saat kondisi pasar anjlok. Semua ini sama, orang yang sabar pasti akan dapat peluang lebih besar. Tapi di atas semua ilmu investasi, lu mesti kuasai diri sendiri. Musuh paling berbahaya itu bukan market, tapi rasa takut sama serakah. Banyak orang kejebak FOMO, asal ikut-ikutan beli aset yang lagi rame padahal nggak ngerti apa-apa. Akhirnya duit kebakar, mental pun ambiar. Makanya lu harus ngerti apa yang lu beli, lu harus ngerti kenapa lu beli, dan ngerti sampai kapan mau tahan. Kalau nggak yakin, mending parkir duit dulu sambil belajar. Karena orang yang sabar dan tenang biasanya menang di jangka panjang. Terakhir, gue selalu ingat satu hal. Kekayaan itu harus bawa manfaat. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang sekitar. Lu punya duit, berarti lu punya tanggung jawab lebih. Nggak perlu selalu dalam bentuk sedekah gede, kadang cukup bantu orang terdekat, buka lapangan kerja, atau bikin lingkungan lu lebih baik. Karena pada akhirnya, yang bakal orang ingat bukan saldo lu, tapi jejak yang lu tinggalin. Kalau ngomongin kaya seumur hidup, nggak cukup cuma ngerti teorinya. Lu mesti bawa semua prinsip itu ke langkah nyata sehari-hari. Karena percuma ngerti cara investasi atau hidup sederhana kalau tiap hari lu masih kebiasaan buang duit ke hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Gue dulu termasuk orang yang gampang kebawa arus. Tiap dapat bonus kerja, rasanya pengen langsung beliin sesuatu buat diri sendiri. Kayak ngerasa gue pantas dapat hadiah. Tapi makin sering begitu, makin cepet duit ludes. Sampai gue bikin aturan ke diri sendiri. Tiap kali dapat uang ekstra, minimal setengahnya gue tabung atau investasikan, baru sisanya gue pakai buat seneng-seneng. Cara sederhana ini ngelatih gue buat nggak selalu nurutin keinginan spontan. Lu juga mesti mulai ngelacak kemana aja duit lu pergi tiap bulan. Gue nggak ngomong lu harus bikin catatan keuangan yang ribet kayak akuntan. Cukup tulis pos besar aja, kayak makan di luar, transportasi, langganan aplikasi, atau belanja online. Dari situ lu bakal kaget lihat betapa banyak pengeluaran kecil yang numpuk jadi gede. Kalau lu bisa potong sebagian dan pindahin ke tabungan atau investasi, itu udah langkah maju banget. Gue juga belajar kalau investasi itu harus sesuai sama karakter diri. Ada orang yang cocok main saham karena sabar lihat harga naik turun. Ada yang lebih tenang di reksadana atau emas. Yang penting lu ngerti produk apa yang lu beli. Jangan asal taruh duit ke hal yang cuma kelihatan hype di sosial media. Misalnya, lu mau mulai investasi di saham, lu nggak perlu langsung beli yang mahal. Mulai aja dari nominal kecil. Pilih perusahaan yang produknya sering lu pakai dan punya nama baik. Lu ngerti bisnisnya, lu tahu cara mereka cari untung, itu lebih bikin lu tenang kalau harga tiba-tiba turun, karena lu ngerti alasan kenapa lu masuk ke sana. Selain investasi, lu mesti punya dana darurat. Gue sering bilang ini benteng pertama kalau ada hal nggak terduga. Minimal lu simpen dana buat 3-6 bulan biaya hidup. Jadi kalau tiba-tiba lu kehilangan penghasilan, lu nggak langsung panik atau terpaksa jual investasi lu dalam keadaan rugi. Dan satu hal lagi, lu perlu kuasai seni bilang enggak. Banyak orang boros bukan karena pengen belanja doang, tapi karena susah nolak ajakan temen, gengsi, atau takut dianggap pelit. Padahal, bilang enggak ke hal yang enggak penting itu nyelamatin banyak hal. Nyelamatin dompet lu, waktu lu, dan energi mental lu. Gue juga percaya, makin lu punya tujuan jelas, makin gampang buat lu tahan diri. Kalau lu tahu mau beli rumah 5 tahun lagi atau mau pensiun dini, lu bakal lebih mikir panjang sebelum keluarin uang. Karena semua yang lu simpen hari ini, itu yang jadi modal lu nanti. Dan terakhir, lu jangan lupa berbagi. Bukan karena lu udah kaya raya, tapi karena berbagi itu bikin hati lu luas. Lu nggak perlu nunggu punya miliaran buat bantu orang lain. Kadang hal kecil kayak traktir makan temen yang lagi susah, atau bantu bayar sekolah keponakan, itu udah bentuk kekayaan juga. Karena kaya itu bukan cuma angka, tapi juga soal rasa lega karena lu bisa jadi manfaat buat sekitar. Jadi kalau lu mau kaya yang bertahan lama, mulai sekarang bawa prinsip lu ke aksi nyata. Atur pengeluaran, investasikan dengan bijak, jaga emosi, dan jangan lupa bikin dampak baik. Karena kaya yang sesungguhnya itu bukan soal lu menang cepat,
tapi soal lu kuat jalanin proses yang panjang. Gue mau bilang satu hal penting. Lu berhak banget buat kaya, bukan cuma dalam arti punya banyak duit, tapi juga kaya secara pikiran, hati, dan hidup. Karena hidup ini terlalu sayang kalau cuma lu habiskan buat kerja keras tanpa pernah ngerasain tenang. Kaya itu bukan cuma buat orang yang lahir di keluarga tajir atau yang punya koneksi segudang. Siapapun bisa asal mau disiplin dan gak gampang nyerah. Gua udah lihat banyak orang yang gajinya biasa aja tapi bisa punya aset, nabung rutin, dan hidupnya adem. Ada juga yang gaji besar, gaya hidup mewah, tapi tiap bulan selalu ngos-ngosan nunggu gajian. Bedanya cuma satu, cara mereka kelola uang, emosi, dan tujuan hidup. Yang gua pelajari, lu gak harus selalu jalan cepet. Yang penting konsisten. Lu gak harus ikut-ikutan orang lain karena setiap orang punya garis start yang beda. Mungkin lu sekarang masih berjuang dari nol, tapi kalau lu terus jaga langkah, hasilnya pasti kelihatan. Kaya yang sejati itu bukan cuma soal nambah angka di rekening, tapi juga soal punya kebebasan milih jalan lu sendiri. Bebas mau nolak kerjaan yang bikin lu stres, bebas bantu orang sekitar tanpa mikir dompet, bebas bilang enggak ke hal-hal yang cuma buang waktu. Kebebasan kayak gitu nggak bisa lu dapet kalau lu masih sibuk ngejar validasi. Gue yakin lu pasti pengen hidup lu punya arti lebih. Nggak cuma buat lu sendiri, tapi juga buat orang lain. Karena gue percaya, makin banyak manfaat yang lu kasih ke orang lain, makin deras rezeki yang bakal balik ke lu. Entah dari mana jalannya. Kadang bukan selalu dalam bentuk uang, tapi juga ketenangan, relasi baik, atau kesempatan yang enggak disangka-sangka. Jangan pernah remehin langkah kecil, nyisihin 5.000 per hari, belajar investasi pelan-pelan, atau mulai bilang enggak ke pengeluaran enggak penting. Itu semua langkah yang kelihatannya receh, tapi efeknya bisa gede. Karena kaya itu dibangun bukan dalam sehari, tapi lewat kebiasaan yang lu ulang terus. Dan ingat, lu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana juga lagi berjuang sampai jatuh bangun. Yang penting lu nggak berhenti. Karena kalau lu terus jalan, pelan tapi pasti, lu bukan cuma bakal jadi kaya, tapi juga jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Jadi, gue mau lu ingat satu hal. Lu layak buat kaya, layak buat hidup tenang, dan layak ninggalin jejak baik. Mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Karena setiap hal besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang lu ambil hari ini. Sekarang gue pengen lu mulai gerak. Jangan tunggu momen yang sempurna, karena makin lama nunda, makin jauh lu dari tujuan lu sendiri. Gue nggak bilang lu harus langsung ngelakuin hal gede. Mulai aja dari langkah kecil asal lu konsisten. Lu bisa mulai dari nyatet pengeluaran, ngurangin jajan yang nggak perlu, atau mulai sisihin duit tiap kali ada penghasilan. Nggak usah mikir nominalnya harus besar. Sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting lu mulainya hari ini, bukan nanti. Kalau lu ngerasa bingung soal investasi, lu bisa cari ilmu pelan-pelan. Sekarang banyak banget sumber yang gampang diakses, tinggal lu mau nyari atau enggak. Lu juga bisa ngobrol sama orang yang lebih paham, supaya nggak asal ikut-ikutan. Karena makin lu ngerti, makin tenang lu ngelangkah. Dan kalau lu dapat manfaat dari video ini, gue minta lu bantu share ke temen lu, saudara lu, atau siapapun yang lagi berjuang supaya lebih pinter ngatur duit. Kadang satu video aja bisa bikin orang mikir ulang soal hidup mereka. Jangan lupa juga subscribe, biar lu nggak ketinggalan konten lain yang gue siapin. Karena gue pengen lu makin kuat secara finansial, makin berani ngambil keputusan, dan makin yakin kalau hidup lu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ingat, semua orang punya kesempatan buat kaya, asal mau disiplin, sabar, dan gak gampang goyah waktu ketemu rintangan. Gue percaya lu pasti bisa. Mulai sekarang lu tentuin sendiri jalan lu, karena yang paling bertanggung jawab atas masa depan lu ya cuma lu sendiri. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.